Oke, Bapak lanjut ya materi sedikit tentang teori Out of Africa ya dan Taiwan pada tanggal 27 Desember 1831 ini ya, itu Melanesia yang diperkenalkan pertama kali oleh Damon de Urville, seorang penjelajah berkebangsaan Prancis. Jadi menyebut wilayah etnik penduduk berikut berkulit hitam ini dan berambut keriting. Jadi Melanesia ini pada tanggal 27 itu diperkenalkan di pertemuan Geografi Society of Paris ya. Jadi di Paris ya. Paris. Pada waktu itu di Paris. Nah, kemudian menurut Harry Tuman itu 60.000 tahun yang lalu ya. 60.000 tahun lalu itu sekelompok orang dengan semangat keberaniannya melintasi selat-selat dan laut hingga mencapai kepulauan Nusantara. Mereka adalah Homo sapiens. Nah, di sini dikatakan pulang adalah teori Homo sapiens yang kemarin kita pelajari. Kemudian awal manusia modern juga teori Out of Africa ini mempunyai tempat dan tujuan, yaitu teori Out Africa ini adalah teori yang kemarin kita pelajari tentang manusia modern awal, yaitu Homo sapiens ya. Nah, Homo sapiens. Mereka meramu berbagai umbi-umbian, buah-buahan ya. Hewan-hewan juga diburu memenuhi kebutuhan hidup mereka, sehingga dibuatlah peralatan dari batu, yaitu bahan organik seperti kayu dan bambu. Jadi mereka bikin alat dari batu, bambu dan kayu ya. Nah, bahannya yang dibuatnya. Waktu terus berlalu sehingga perubahan alam karena iklim dan geografi juga populasi terus bertambah, mendorong mereka untuk mencari wilayah hunian baru, sehingga mereka menyebar ke wilayah timur kepulauan Indonesia, bahkan sampai ke Melanesia Barat dan Australia ya, semakin meluas karena iklim berpindah lagi, sehingga mereka mengembara menjadi pengetahuan, kemudian diturunkan generasi ke generasi sehingga mampu berlayar dan membuat rakit serta teknik-teknik membuat alat transportasi laut ya. Jadi yang mereka rakit itu ya, alat transportasi laut, rakit ya, laut. Nah, yang lebih kuat dan nyaman, sehingga pada saat akhir zaman es sekitar 12.000 tahun yang lalu menyebabkan perubahan besar dalam berbagai hal, mendukungnya menjadi alam tropis. Biodiversitasnya menyediakan kebutuhan hidup sehingga populasi terus meningkat. Kemudian sekitar 4.000 sampai 3.000 tahun lalu ke Pulau Indonesia kedatangan orang-orang baru, budaya baru. Nah, seringkali disebut dengan budaya Neolitik. Budaya ini sering dicirikan dengan kehidupan yang menetap dan domestikasi. Kemudian menyebar ke pelosok Nusantara. Nah, mereka menggunakan bahasa Austroasiatik. Datang lagi orang baru. Mereka yang dapat mencapai kepulauan sampai ke Malaysia. Jadi ada yang baru, yaitu yang Taiwan tadi. Nah, pendapat Harry Truman tersebut dikuatkan oleh hasil penelitian dilakukan oleh Herawati Sudoyo dalam studi genetika terbaru, menunjukkan bahwa genetika manusia Indonesia saat ini kebanyakan adalah campuran berasal dari 2 atau lebih populasi nenek moyang. Secara gradual, presentasi genetika Austronesia lebih dominan di bagian timur Indonesia, sekalipun kecil porsinya. Sehingga demikian, kepulauan Indonesia yang punya lebih dari 700 etnis dengan 706 bahasa daerah ya. Jadi ada 700 etnis dengan 600 bahasa daerah. 700 etnis ya, 600 bahasa daerah ya. Bahasa daerah.
non. Nah, diperkirakan 30% dari semua bahasa yang hidup saat ini adalah bahasa non Austronesia ya. Jadi 30% bahasa non Austronesia. Jadi walaupun bahasa Indonesia cenderung ditemukan di daerah pesisir, tetapi ini tidak selalu, sehingga dapat ditemukan di daerah pedalaman Papua Nugini ada juga bahasa non-Austronesia ini tadi. Austronesia. Gambar itu menunjukkan adanya pola imigrasi yang kompleks tetapi jelas, yaitu dari barat ke timur. Berdasarkan data itu, nyatalah bahwa hubungan Austronesia dan non-Austronesia bagian sebuah kain tenun yang benang-benangnya saling terjalin indah. Nah, sehingga dapat digambarkan dari tenun yang berbagai macam ya, kain tenun itu. Oke, itu tadi penjelasan sedikit tentang teori out of Africa dan teori out of Taiwan. Jadi di situ diteliti bahwa di Indonesia ini ada penggabungan antara dua kelompok yang besar ya, nenek moyangnya, sehingga menjadikan campuran identitasnya. Kemudian ditandai dengan bahasa yang berbeda-beda dan dibagikan di sebuah kain tenun yang benang-benangnya saling terjalin indah ya. Jadi kain tenun yang indah itu hasil budaya yang indah juga yang ada di Indonesia. Oke, itu hari ini pelajarannya ya. Sambungannya yang tadi yang sudah kita bahas di video live secara langsung. Sekarang Bapak ingin kasihkan tugas sedikit ya hari ini. Sedikit, silahkan. Tugasnya cuma ada 3 buah atau 4 buah ya. Yang pertama, rangkuman kalian sedikit yang pian senangi, yang pian pahami tentang pembahasan hari ini ya. Yang pertama adalah rangkuman, tidak usah banyak ya, 1 atau 2 paragraf ya. Rangkumannya yang tentang pelajaran hari ini, yang kalian sukai tentang apa, yang kalian sukai tentang nenek moyang bangsa Indonesia ya, tentang asal usulnya ini. Oke, paham ya? Apa yang hendak ingin bahas silahkan dibahas, atau ada tambahan boleh ya. Kemudian yang kedua itu bagaimana menurut kalian tentang masalah manusia praaksara ya, yang sering timbul di pinggiran sungai. Jadi coba jelaskan manusia praaksara. Nah, manusia praaksara yang tinggal di mana, kemudian bagaimana mereka bisa mempertahankan hidupnya ya. Kemudian bagaimana dia dapat mendiskusikan bagaimana, atau hasil diskusi kalian boleh ya. Pokoknya bagaimana tentang manusia praaksara. Ada kaitannya dengan yang tadi ya. Kemudian yang ketiga, mungkin ada foto atau clipping koran ya, atau buku-buku bacaan ya. Buku bacaan atau clipping koran ya. Jadi sumber-sumber yang menjelaskan tentang masalah yang diteliti ya. Misalnya pian meneliti, rangkuman pian tadi tentang yang pian sukai masalah Austronesia, atau misalnya masalah yang pian pahami tadi Proto Melayu ya. Nah, misalnya pian masalah Proto Melayu rangkumannya, maka cari buku-buku bacaannya atau clippingnya ya.
clipping koran atau foto-foto boleh ya, atau ilustrasi wawancara tokoh masyarakat ya. Nah, yang dua ini sumbernya boleh pian fotokan ya, fotonya itu ditempel atau bagaimana, terserah pian, pokoknya dikumpul nanti rangkuman ini sesuai dengan foto dan clipping yang ini. Oke, anak-anak Bapak paham ya tugasnya? Bapak perjelas lagi. Yang pertama, rangkuman yang kalian sukai tentang materi yang tadi. Yang kedua, tentang manusia praaksara, bagaimana kehidupannya, di mana dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, dari rangkuman yang pian ini, pian tolong carikan buku-buku bacaan yang tentang itu, atau ada clippingnya boleh juga, atau foto-fotonya. Oke, itu aja. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa absennya kolom komentar yang di bawah sini. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.